Alam semesta kita dipenuhi dengan keajaiban, dari luasnya ruang angkasa hingga cara kerja kehidupan di bumi yang rumit. Setiap sudut alam semesta menyimpan misteri yang menunggu untuk diungkapkan, dan di antara misteri-misteri ini, ada yang sangat kecil namun sangat penting. Di antara keajaiban ini adalah unit dasar dari semua makhluk hidup, yaitu sel. Sel adalah unit dasar kehidupan, dan tanpa mereka, kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan ada. Unit-unit kecil yang mandiri ini berdenyut dengan aktivitas, menjalankan fungsi-fungsi penting kehidupan. Mereka tumbuh, berkembang biak, dan merespons lingkungan mereka dengan cara yang menakjubkan. Tapi ada dunia lain, dunia bayangan dari entitas yang menantang definisi kita tentang kehidupan, yaitu virus. Virus adalah teka-teki ilmiah, entitas yang tidak sepenuhnya hidup, namun memiliki kemampuan untuk memengaruhi kehidupan secara mendalam. Agen mikroskopis ini, jauh lebih kecil daripada sel terkecil sekalipun, berada di batas antara yang hidup dan yang tidak hidup. Mereka tidak dapat berkembang biak sendiri dan membutuhkan sel inang untuk melakukannya. Dalam eksplorasi ini, kita akan mempelajari dunia organisme selular dan virus yang menakjubkan, membandingkan struktur, perilaku, dan pengaruh besar mereka terhadap kehidupan seperti yang kita kenal. Kita akan melihat bagaimana sel dan virus berinteraksi, dan bagaimana mereka membentuk dunia biologis kita. Bergabunglah dengan saya dalam perjalanan ini, saat kita mengungkap misteri keajaiban mikroskopis ini, dan dampaknya terhadap kehidupan organisme yang ada di bumi, bahkan terhadap lingkungan bumi itu sendiri. Kita akan menyelami lebih dalam ke dalam dunia yang tak terlihat ini, dan menemukan bagaimana mereka memengaruhi setiap aspek kehidupan di bumi. Organisme selular, unit dasar kehidupan, menunjukkan kompleksitas dan keragaman yang luar biasa. Setiap organisme selular, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, memiliki struktur dan fungsi yang unik. Mereka adalah keajaiban mikroskopis yang memungkinkan kehidupan berkembang dalam berbagai bentuk. Dari bakteri bersel tunggal yang menghuni lingkungan paling ekstrem, hingga triliunan sel yang membentuk tubuh kita sendiri, entitas mikroskopis ini adalah mesin kehidupan seperti yang kita kenal. Bakteri ini dapat bertahan hidup di tempat-tempat yang tidak mungkin bagi makhluk lain, seperti mata air panas dan dasar laut yang dalam. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk memanfaatkan energi dari lingkungan mereka, baik itu dari sinar matahari melalui fotosintesis atau dari mengonsumsi organisme lain. Proses ini memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang biak dalam berbagai kondisi lingkungan. Energi ini memicu reaksi biokimia yang rumit, yang memungkinkan sel untuk tumbuh, bereproduksi, dan merespons lingkungan mereka. Reaksi-reaksi ini adalah dasar dari semua proses kehidupan, dari pertumbuhan, penyembuhan dari penyakit, hingga keseimbangan ekosistem. Dalam perlindungan membran sel mereka, organisme selular menyimpan cetak biru genetik yang menentukan bentuk dan fungsinya. Membran ini tidak hanya melindungi sel dari lingkungan luar, tetapi juga mengatur apa yang masuk dan keluar dari sel. Cetak biru ini, yang dikodekan dalam molekul DNA, diturunkan dari generasi ke generasi, memastikan kelangsungan hidup. Proses replikasi DNA ini adalah kunci untuk pewarisan sifat-sifat genetik dan evolusi organisme dari waktu ke waktu. Virus hidup di dunia yang samar, menentang kategorisasi dan konsep tentang kehidupan. Mereka adalah entitas yang unik, berada di antara kehidupan dan non-kehidupan, membuat kita bertanya-tanya tentang definisi kehidupan itu sendiri. Mereka sendiri bukanlah sel, tidak memiliki mesin rumit yang memungkinkan sel menghasilkan energi dan membuat protein baru. Virus tidak memiliki organel seperti mitokondria atau ribosom yang penting untuk fungsi selular. Sebaliknya, virus pada dasarnya adalah entitas sederhana yang terdiri atas bahan genetik, yang terbungkus dalam mantel protein. Informasi genetik ini bisa berupa DNA atau RNA, yang membawa instruksi untuk mereplikasi diri mereka sendiri. Pengembara molekular ini ada dalam keadaan mati suri di luar sel inang. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan sampai mereka menemukan sel inang yang cocok. Hanya setelah menginfeksi sel inang, virus hidup kembali, membajak mesin sel untuk mereplikasi materi genetiknya, dan menghasilkan lebih banyak virus. Proses ini seringkali merusak atau bahkan membunuh sel inang. Ketergantungan parasit pada sel inang untuk replikasi ini telah memicu perdebatan tentang apakah virus benar-benar dapat dianggap hidup.
Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa mereka adalah bentuk kehidupan yang paling sederhana, sementara yang lain melihat mereka sebagai entitas non-hidup. Terlepas dari klasifikasinya, virus memainkan peran penting dalam jaring kehidupan, membentuk evolusi inangnya, dan memengaruhi keseimbangan ekosistem yang rapuh. Mereka dapat mengendalikan populasi inang, dan bahkan mempengaruhi aliran energi dan materi dalam ekosistem. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan saya. Sampai bertemu di video berikutnya untuk menjelajah dunia mikroorganisme yang sangat menantang.